gitu. Annyeonghaseyo Robun, welcome back to Flatos, tempat buat kita ngobrolin seputar pengalaman belajar bahasa asing, tips ujian, dan juga cerita inspiratif dari para pejuang bahasa. Nah, episode kali ini kita bareng sama temen aku nih, Annyeong Bibi. Jadi for information, kita ini sama-sama belajar tentang Korea nih guys. Nah, kalau sekarang Ane ini udah selesai menyelesaikan topik atau tes profisiensi Korea nih. Keren banget. Gimana nih, apa kabar Anu? Baik Idip, gimana Idip kabarnya juga? Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih anak? Aku lagi sibuk nyusun skripsi aja sih. Oh, Masya Allah, doakan ya teman-teman. Kita sangatan nih. Kita lanjut aja, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Korea nih. Aku kan juga belajar kurang lebih, ya tau lah bahasa Korea nih. Nah, kan orang-orang bilang tuh huruf Hangul tuh unik ya. Kadang tuh satu huruf tuh bisa punya beberapa bunyi gitu. Kok bisa sih Kak? Hangul Sebenarnya satu huruf bisa banyak bunyi itu ada aturannya. Jadi dia tergantung di penyusunannya nih. Jadi misal kayak gogi. Gogi itu kan dia ada penulisannya G duluan kan, G-nya di atas. Nah, jadi kalau misalnya untuk huruf pertama itu dia di depan, iya nggak sih gitu, iya. Terus itu tuh dia biasanya dibacanya G, karena kan yang kita tahu Gio itu dia bisa dibaca G atau K kan. Mungkin Kak Didip juga udah sering dengar kayak, oh ini dibaca G atau K nih. Nah itu. Nah terus kalau misalnya contohnya lagi G itu bisa kalau misalnya dia penyusunannya di bawah, itu dia dibaca jadi K. Contohnya itu kayak cek, kan harusnya cek gitu. Iya. Cek gitu. Nah tapi ini jadi cek. Jadi kayak karena dia di bawah, dia penyusunannya tuh jadi K gitu. Atau mungkin udah itu aja. Oh itu aja, oke. Jadi kan kayak contohnya yang tadi udah dijelasin sama Ana, G itu bisa jadi G itu di depan biasanya, kalau di belakang bisa dibaca K. Betul, kan? betul. Keren banget ya sih. Jadi teman-teman jangan lupa yang masih semester awal, jangan lupa join Flat biar kita bisa belajar bareng nih, belajar bahasa Korea. Terus juga karena menurut Ana tuh bagian tersulit apa sih buat belajar bahasa Korea? Menurut aku mungkin kalau misalnya pembelajarannya itu sulitnya ketika listening. Karena bahasa Korea itu kan pengucapannya banyak yang mirip kan. Terus habis itu kalau misalnya dengar native sana ngomong itu biasanya cepat langsung kayak gitu. Nah itu kalau misalnya Didip juga nonton variety show gitu, biasanya kan suka ada subtitle di bawah gitu kan. Nah itu tuh untuk meminimalisir kesalahan arti. Jadi kayak bisa aja arti yang diomongin sama yang sebenarnya itu nggak sesuai gitu loh. Oh iya. Nah mungkin itu sih. Yang pertama aku listening, yang kedua adalah tata bahasa. Oke. Tata bahasa di Korea itu sangat susah banget gak sih, kayak dia tuh beda, ini bisa jadi beda arti, bisa aja sama arti, terus habis itu beda i sama ga, en sama en, el sama l gitu kan. Terus habis itu ada lagi kalau misalnya ngomong buat yang lebih tua harusnya bisa i sama ga itu diganti jadi kesol gitu. Jadi kayak wah, banyak sekali ya tatanan bahasa di Korea ini. Betul. Itu sih menurut aku yang challenging banget ketika belajar bahasa Korea pas masuk tata bahasanya. Iya Kak, aku kan juga belajar bahasa Korea nih guys. Aku tuh kadang juga bingung nih, kadang tuh mau ngehangelin itu tuh kadang ini nyambung apa pisah ya. Itu juga sih Kak. Iya, kayak aduh ini bener nggak ya? Gitu kan. Sampai kayak ngecek berkali-kali padahal kita juga udah latihan, tapi kayak karena dia ini tata bahasanya banyak banget, peraturannya baik banget, jadi kita kayak wah kabar gitu. Iya bener. Oh my god, sangat unik gitu. Betul. Nah tadi aku dengar Anil mention kayak tentang tingkatan sopan santun di bahasa Korea nih, kan bahasa kalau kita ngomong sama sepantaran sama orang tua tuh beda banget betul, ya. Betul. Jelasin gak sih Kak?
Mungkin secara singkat aja kali ya. Jadi di Korea itu dia ada dua aturan gitulah. Jadi yang pertama itu ada Jondenmal sama Banmal. Nah, kalau misalnya yang Jondenmal ini itu dia lebih ke untuk bicara kepada orang yang lebih tua, terus habis itu orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, kayak contohnya ke dosen kita atau ke orang yang belum kita kenal sama sekali atau orang yang pertama kali kita ketemuin. Nah, terus kalau misalnya buat Banmal ini dia tuh informal, kayak aku ngomong ke kamu gitu. Iya. Jadi kayak ya udah gue bisa kayak gitu kan, masa bisa gue gitu kan. Gitu. Nah, jadi peraturannya itu sih. Mungkin bisa dikasih contoh kali ya, Nel, kalau tatanan bahasa Korea pakai yang Banmal sama Jondenmal tuh gimana, satu kata aja? Mungkin ini yang dari basic dan teman-teman sering denger kali ya. Jadi kayak Gomapsmnida, terus Gomawoyo sama Gomawo. Nah, itu bedanya adalah kalau misalnya Gomapsmnida ini dia masuknya ke yang Jondenmal. Nah, terus kalau misalnya yang Gomawoyo itu dia tuh semi formal. Jadi kayak Pertengahan ya? Iya, pertengahan. Jadi kayak ya udah lumayan deket lah gitu. Terus kalau misalnya yang Gomawo itu kayak yang udah gila udah deket banget nih kita gitu. Aku mah Anda nih Kayak mau gitu ya. Paling gitu sih. Nah, terus kalau misalnya ini emang di sana budaya di sana itu emang strict banget buat aturan bahasa ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya nggak sesuai dengan honorific ini, kita tuh bakal dianggap kayak ini orang nggak berpendidikan atau nggak punya etika gitu sih. Oh, kalau kita ngomong sama stranger gitu ya, tiba-tiba Banmal gitu ada ya? Ih, siapa lu gitu Iya. ya. Kayak kurang aja. Jadi dianggapnya kita kurang punya sopan santun dan ya kayak gitulah. Oke. Terus juga kita berarti kakak K-popers nih, Kak Ana nih. Iya. Kenapa ragu-ragu gitu sih? Aku juga nih. Kamu apa nih? Aku Tome. Ana apa? Aku EXO-L tapi nggak tahu. Jadi kita ini kami Oh iya. Aku juga sangat menunggu. Semoga lama lagi ya. Nah, kan sekarang pada populer banget kan ya K-pop, K-drama. Nah, menurut Ana ini tuh sejauh mana budaya Korea itu mempengaruhi cara orang luar memahami budaya Korea? Menurut aku ya, dengan globalisasi terus habis itu, kalau misalnya di tengah juga Korea ini tuh ketika membuat drama terus habis itu memproduksi musik atau sebagainya, itu dia selalu memasukkan unsur-unsur kebudayaannya mereka ke dalam karya tersebut. Kayak kita yang tadinya nggak tahu kebudayaan mereka, terus habis itu kita ngeliat di drama kayak drama Seguk, habis itu drama-drama kerajaan apa segala macam, terus habis itu bahkan sampai ke mitos-mitosnya dia kayak Dokebi apa segala macam. Itu kan kita jadi tahu gara-gara dramanya. Nah, tapi itu tuh nggak cuman di drama. Kalau misalnya ngeliat di variety show juga itu sering banget. Terus habis itu dari mulai permainan game tradisional apa segala macam itu, jadi menurut aku sangat-sangat kuat sih pengaruh K-pop atau Korea Wave ini ke berbagai penjuru dunia, karena mereka tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli mereka gitu. Kayak Squid Game tuh banyak banget ya permainan asli Korea. Itu di Squid Game tuh ada kalau nggak salah yang kayak di Indonesia kita kenal bekel, nah tapi di sana tuh namanya gonggi gitu. Terus abis itu yang apa sih yang gini-gini loh? Apa sih? Kuma, Nah itu kan emang suka dimainin juga di variety show-nya kan. Kami ikutin ini ya variety show. Ya. Aku lebih ngikutin variety show sih sebenarnya daripada drama. Itu jadi alasan Anda juga ya? Iya betul. Belajar bahasa Korea. TMI banget nih ya. Terakhir nih, menurut Ana sendiri tuh kenapa sih kita harus belajar bahasa Korea? Kita dapat manfaat apa gitu dalam belajar bahasa Korea ini? Jadi menurut aku manfaat yang bisa didapetin itu karena belajar bahasa Korea, sebenarnya mungkin kalau misalnya aku pribadi kan cuma buat hobi aja ya. Nah tapi
kalau misalnya emang teman-teman ini mau berkarir atau mau mendapatkan beasiswa ke Korea, itu tuh banyak banget manfaatnya yang bisa diambil. Kayak contohnya aku yang awalnya cuman kayak wah dari Running Man denger bahasa Korea terus sampai ternyata aku kemarin lulus topik juga, itu kayak yang jadi apa ya, maksudnya awalnya nggak serius tapi karena seru, terus abis itu belajarnya pelan-pelan dan dijadikan hobi, itu bisa banget buat bekal jadi mau apa namanya, kalau misalnya mau berkarir atau ngambil beasiswa. Terus juga kan di Indonesia sendiri karena pengaruh budaya Korea ini sudah makin banyak, terus habis itu produk-produk kita juga Korea, terus habis itu semua, nggak semua sih, kayak banyak banget brand-brand Indonesia itu yang menjadikan artis Korea sebagai BA-nya. Itu kayak wah kita bisa nih mungkin jadi translatornya atau jadi apapun itu. Terus perusahaan Korea di Indonesia juga kan banyak banget gitu. Betul. Mungkin kalau misalnya karena aku dari hukum juga, bisa aja kita maksudnya mendaftar sebagai tim legalnya mereka di perusahaan Korea gitu. Itu juga banyak dibutuhin. Iya, betul banget. Nah, terus minimal ya guys, for information, jadi setahu aku itu minimal kita buat bisa tembus beasiswa atau kerja di lingkungan sana, itu minimal itu topik 4. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa lebih tinggi lagi tingkatannya, itu biasanya ada beasiswa full gitu loh Kak. Jadi kayak ya lumayan lah, dari iseng jadi dapat benefit yang banyak gitu. Iya, banyak banget nih benefitnya teman-teman. Kita aja kan ya. Jadi itu dia guys, gimana nih podcast kita ini, seru banget loh. Ya walaupun kita bincang-bincang santai banget, kita sih. Betul, karena ya kita emang deket banget. Jadi kita sama-sama K-popers guys. Iya. Ya gitu deh, solidnya antar K-popers tuh tinggi. Oke guys, jadi memang seru kan podcast kita hari ini tentang serunya belajar bahasa Korea dan budaya di balik itu juga. Semoga kita semua dapat insight baru ya hari ini. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat tentang bahasa Korea, boleh komen di bawah ya. Boleh banget apa aja sharing pengalaman kalian belajar bahasa, atau mungkin kalian juga K-popers atau penonton drama juga. Jangan lupa share, like, dan juga komen. Subscribe juga nih, biar gak ketinggalan obrolan menarik berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Annyeong!